Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Sabtu 1 November 2025, bersama saya Romo Oki Dwihatmanto OFM. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada Minggu 19 Oktober yang lalu, Paus Leo ke-14 memimpin upacara kanonisasi 7 orang yang diangkat menjadi santo atau santa. Salah satunya berasal dari Papua New Guinea, yaitu Santo Peter Thorold. Hari ini gereja memperingati semua orang kudus. Gereja mengajarkan bahwa dengan baptisan kita semua dipanggil pada kekudusan. Ada orang-orang tertentu yang oleh gereja secara resmi dinyatakan sebagai orang kudus. Contohnya tadi Santo Peter Thorold, atau Santo Fransiskus Assisi, Santa Clara, Santo Yohanes Paulus II, Santa Teresia Kalkuta, Santo Carlo Acutis, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak orang kudus lainnya yang tidak atau belum masuk dalam daftar resmi orang kudus gereja. Dan kiranya jumlah mereka jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan santo-santa yang resmi diakui oleh gereja. Bisa jadi mereka adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kita pun sebenarnya juga bisa menjadi orang kudus. Dan itulah panggilan hidup kita menuju pada kekudusan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan alam semesta dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Setia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.